warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Kartika Wahyuningsi, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rangkaian supervisi akademik dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan paradigma coaching dan juga melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran pada supervisi akademik tersebut. Nah, di samping saya ada rekan saya, Bapak Marzuki Abdillah. Beliau adalah wali kelas 5A ya. Dan biasa kami memanggilnya dengan nama Pak Uki seperti itu. Bagaimana kabar Pak Uki? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Tika kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Nah Pak Uki, pada kesempatan ini saya akan melakukan pra-observasi supervisi akademik seperti yang kita rencanakan sebelumnya dan sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, kegiatan supervisi akademik ini tujuannya bukan untuk menilai atau mengevaluasi atau mengkritisi kegiatan pembelajarannya Pak Uki, tetapi di sini adalah kita tujuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh Pak Uki seperti itu nih Pak Uki. Dan adapun tujuan dari praobservasi kegiatan pada hari ini adalah untuk mengetahui kesiapan dan arah kegiatan dari pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Uki besok seperti itu nggih. Nah, dari obrolan kita ini kira-kira harapannya Pak Uki untuk obrolan yang kita pada siang ini apa nggih Pak Uki? Bu, jadi dengan obrolan ini saya harap nanti saat observasi, saat praktek nanti apa yang ingin saya kembangkan itu bisa benar-benar tercapai di pembelajaran tersebut dan mungkin bisa ditingkatkan lagi supaya hasilnya lebih baik. Ya. Baik, berarti tujuannya adalah ingin mengetahui arah pengembangan itu agar lebih meningkat seperti itu ya. Baik, nah semoga saya bisa membantu ya Pak Uki dengan kegiatan praobservasi ini. Ngomong-ngomong, besok Pak Uki akan menyampaikan materi apa? Besok saya rencana mapelnya IPAS Bu. IPAS. Kemudian materinya tentang rantai makanan. Tentang rantai makanan kelas 5 ya Pak Uki. Kelas 5 Bu. Kemudian materi rantai makanan itu tujuan pembelajaran yang ingin Pak Uki capai untuk materi tersebut apa? Ada beberapa nih Bu. Tujuan pembelajaran seperti yang pertama itu nanti dengan mengamati video siswa dapat menjelaskan pengertian rantai makanan secara tepat. Kemudian nanti juga ada diskusi. Nah, dengan diskusi kelompok, nanti siswa dapat mengurai peran masing-masing komponen dalam rantai makanan. Kemudian nanti juga ada penugasan kelompoknya dan nanti diharapkan siswa dapat membuat bagian rantai makanan. Oh iya, baik. Jadi tujuannya ada 3 ya Pak Uki ya. Di sini tadi melalui video pembelajaran, murid-murid nanti diharapkan bisa menjelaskan pengertian rantai makanan. Kemudian yang kedua melalui diskusi peserta didik itu murid-murid dapat menerangkan atau memahami peran-peran masing komponen rantai makanan. Dan yang ketiga melalui diskusi kelompok juga anak-anak dapat membuat bagan rantai makanan. Begitu, baik. Nah, jadi area pengembangan itu kan tadi tujuannya sudah nih Pak Uki. Kemudian area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Pak Uki dalam kegiatan pembelajaran tersebut itu apa? Saya rencana itu ingin mengembangkan yang pertama itu terkait keaktifan siswa Bu. Oh, keaktifan. Keaktifan siswa. Kemudian diskusi kelompok. Karena nanti kan berbentuk kelompok. Jadi saya ingin memaksimalkan diskusi kelompok serta nanti saya ingin juga mengembangkan di bagian pengelolaan kelas. Baik.
Jadi di sini area pengembangannya ada 3, ada keaktifan siswa ya, kan lebih interaktif, kemudian diskusi kelompoknya mungkin agar berjalan lebih produktif ya, lebih interaktif antar anggota maupun antar kelompok. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan kelas atau manajemen kelas ya. Nah, dari ketiga area pengembangan itu ya, ada nggak sih satu yang pengen dispesifikkan, pengen ditingkatkan, fokusnya utama itu yang mau dikembangkan yang mana di antara 3 itu? Yang menurut saya paling ingin saya tingkatkan gitu. Jadi sebenarnya 3 itu kan saya ingin bisa secara maksimal, tapi ada satu memang yang benar-benar gitu saya prioritaskan, yaitu terkait diskusi kelompoknya. Oh betul, baik. Berarti spesifiknya adalah diskusi kelompok, karena mungkin itu adalah inti dari kegiatan pembelajaran ya. Nah, untuk itu, bagaimana strateginya Pak Uki untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Pak Uki sampaikan tadi? Jadi untuk mencapai area pengembangan itu yang ingin saya tuju, saya sudah memperlakukan beberapa langkah, Bu. Salah satunya itu dengan menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi nanti, dengan konten nanti ada, saya sudah menyiapkan gambar, video, kemudian tulisan. Nah itu sudah saya siapkan. Kemudian saya juga menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti didasarkan pada masalah dan anak-anak berdiskusi di situ. Oh iya, luar biasa sekali ya Pak Uki ya. Jadi di sini Pak Uki menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, sesuai dengan kebutuhan dari murid. Luar biasa Pak Uki. Jadi nanti Pak Uki dalam kontennya itu melakukan diferensiasi konten ya, ada gambar, tulisan, kemudian video ya. Dan kemudian ini model pembelajarannya juga ini luar biasa sekali yang dipilih, yaitu PBL ya, Problem Based Learning, yang ini memang sangat menarik apabila untuk didiskusikan ya, untuk kegiatan diskusi kelompok. Betul. Nah, terakhir ya Pak Uki, ini kira-kira harapan Pak Uki dari observasi yang besok akan kita lakukan itu apa? Jadi setelah nanti observasi Ibu, saya berharap saya bisa menjadi ibaratnya lebih baik dalam dalam memberikan pembelajaran, mulai dari pengelolaan kelas, kemudian bagaimana menyusun pembelajaran yang baik dan bisa melibatkan siswa, karena sekarang bukan guru lagi yang utama, tapi siswa bisa aktif dan proaktif langsung dalam pembelajaran. Baik, berarti memang ini sinkron ya dengan tadi yang mau dikembangkan oleh Pak Uki ya. Jadi harapannya bisa menjadi untuk meningkatkan kemampuan mengelola kelas seperti itu. Kemudian siswa menjadi aktif ya dalam kelas, baik itu diskusi maupun presentasi ataupun kegiatan lainnya. Memang sekarang itu siswa itu yang utama ya, berpusat pada murid seperti itu ya. Kita hanya sekedar untuk memfasilitasi. Luar biasa Pak Uki. Saya juga berharap demikian. Semoga ketika observasi nanti kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Tujuan pembelajaran dari materi tersebut dapat tercapai, dan juga tujuan dari supervisi akademik ini terkait dengan area-area kemampuan yang akan dikembangkan oleh Pak Uki juga dapat meningkat seperti itu. Mungkin pertanyaan dari saya cukup seperti itu Pak Uki untuk kegiatan praobservasi ini. Jadi di sini saya hanya ingin tahu aja ketika arah kegiatannya Pak Uki besok yang seperti apa ketika observasi, dan nanti hari Jumat ya pelaksanaannya ya, hari Jumat nanti akan dilaksanakan observasi. Semoga nanti observasinya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Pak Uki rencanakan, mulai dari tujuan, kemudian ada
apa namanya yang dikembangkan tadi, Iya, area yang area yang dikembangkan dikembangkan. serta strategi yang dilakukan itu dapat Iya. terlaksana dengan baik, dan saya pun nanti dapat mengamati dan mencatat hal-hal yang diperlukan dalam pengembangan kompetensinya Pak Uki tersebut. Siap. Terima kasih ya Pak Uki, Iya, sama-sama, Bu sukses Tika. untuk besok. Iya, Nah, demikian sahabat guru penggerak video pra-observasi yang dilakukan antara saya dengan Pak Marzuki Abdillah. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, sehat? Ya, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, kita baiknya memulai kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Mau Salvin siapkan teman-temannya berdoa. tangannya dilipat, perutnya digunting, dadanya ke depan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah sudah berdoa. Ya, semuanya sehat? Iya, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita ada baiknya supaya meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu. Kepada Mbak Kela, Mbak Kela dipimpin teman-temannya. Yang lainnya berdiri, ayo. Yo, nggak pakai lagu, langsung. Yuk, berdiri, siapkan. Siap semuanya, sudah siap? Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya berjuang. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Pancasila, Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, silakan Mbak Gila kembali. Yang lainnya boleh duduk. Ya, sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sudah semangat. Yo, biar lebih semangat lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Kurang semangat. Kalau pagi sudah sarapan harus semangat. Mas Akbar semangat ya. Yo, coba semangat pagi, 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 pagi. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat. Iya, tepuk tangan. Mas, semangat. Ya, sebelum memulai pelajaran, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Oh ya, Mas Dinda berangkat. Mbak Teti, Mbak Ita tadi orang tuanya sudah memberikan kabar ke Pak Guru kalau ternyata hari ini sakit. Nah, ya, kita sudah mulai masuk ke musim apa? Pancaroba, betul. Banyak debu, musim hujan, hujannya membawa penyakit. Hati-hati yang senang hujan-hujanan, ya Mas Rehan. Nah, jangan hujan-hujanan dulu, karena apa? Sebentar lagi nanti kita mau memasuki apa? Tes, ya penilaian tengah semester. Jadi tetap harus jaga kesehatan. Ya, nah sebelumnya kemarin IPAS kita sudah belajar apa ya? Dulu yang kemarin itu, tentang mata, cahaya, bunyi, panca indera, iya apa enggak? Ada mata, ada telinga. Kira-kira saling berhubungan atau enggak itu? Iya ya, iya itu butuh karena saling terhubung, tidak mungkin sendiri-sendiri. Nah, itu seperti pelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang rantai makanan. Ya, yang kamu tahu tentang rantai makanan apa? Rantai mobil, rantai sepeda. Oh, rantai sepeda kayak apa? Nyambung apa enggak? Rantai motor nyambung apa enggak? Nyambung, tidak putus ya? Berarti terhubung semua itu. Betul, rantai itu seperti itu. Nah, kita terus peran-perannya masing-masing tahu di rantai makanan? Belum tahu? Oke, enggak apa-apa. Nanti kita akan pelajari bareng-bareng ya. Kemudian ada yang sudah pernah membuat tentang rantai makanan? Belum. Oke, hari ini kita akan belajar itu, ya. Belajar tentang apa? Rantai makanan, betul. Jadi kita akan belajar tentang rantai makanan. Apa sih itu rantai makanan? Nah, begitu. Ya, sekarang disiapkan dulu bukunya, ya, dan peralatannya akan digunakan. Ya. Bukunya disiapkan, Mbak, Mas. Ya, nah, peralatannya sekalian yang mau dipakai nanti biar disiapkan, jadi tidak perlu mengulangi lagi bolak-balik ditaruh di meja. Disiapkan punya masing-masing supaya tidak tertukar dengan temannya. Ya. Sudah? Alat tulisnya sudah disiapkan? Ya, nah, dalam belajar rantai makanan ada yang ingin kita tuju, ya. Ingin kita tuju. Apa itu yang ingin tujuan pembelajaran hari ini? Nah, pembelajaran rantai makanan hari ini tujuannya itu ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran rantai makanan yang pertama itu
adalah melalui kegiatan mengamati video rantai makanan, siswa dapat menjelaskan pengertian rantai makanan dengan benar. Nah, jadi nanti setelah belajar, setelah lihat video, kamu akan tahu rantai makanan itu apa sih? Nah, seperti itu. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video rantai makanan, siswa dapat menjelaskan komponen dalam rantai makanan dengan benar. Nanti kamu tahu di dalam rantai makanan itu ada apa saja, ya? Apa ada besi, apa ada kayu. Nah, nanti kita belajar bareng-bareng. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, ada diskusinya, makanya kamu berkelompok-berkelompok, ya. Siswa dapat mengurai peran masing-masing komponen dalam rantai makanan dengan benar. Setiap komponen punya perannya masing-masing, ya. Yang terakhir, melalui kegiatan penugasan kelompok, siswa dapat membuat bagian rantai makanan pada ekosistem tertentu dengan benar. Nanti kita akan praktek membuat rantai makanan urut-urutannya, gitu ya. Ya, sudah siap? Kalau sudah siap, perhatikan video berikut ini. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 harmoni dalam ekosistem, topik A dengan materi rantai dan jaring makanan. Kelas 5, muatan pelajaran IPAS. Yang pertama, rantai makanan. Kegiatan pembuka. Lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba, akan aku selamatkan dia. Lalu, bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu, laba-laba jadi kelaparan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Mari kita pelajari prosesnya pada video kita kali ini. Pengertian rantai makanan. Perhatikan gambar. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Mari kita mengenal peran dalam rantai makanan. Yang pertama, peran tumbuhan hijau. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Fotosintesis membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan berperan sebagai produsen. Berikutnya ada binatang. Binatang herbivora memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Binatang herbivora berperan sebagai konsumen tingkat 1. Sedangkan binatang karnivora memakan binatang lain, di mana binatang karnivora berperan sebagai konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Berikutnya ada pengurai. Jamur maupun bakteri akan menguraikan makhluk hidup lain yang mati atau bakteri. Oleh karena itu, jamur maupun bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh rantai makanan. Rumput sebagai produsen akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2. Berikutnya, katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Berikutnya, ular akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 4, dan selanjutnya burung elang akan mati dan diuraikan
oleh pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, hasil uraiannya dapat dimakan kembali oleh tumbuhan hijau. Sehingga rantai makanan ini akan terjadi terus-menerus dan memindahkan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lainnya. Tahukah kalian, konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya, hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya, mereka mati karena waktu bertarung dengan predator lainnya saat berburu makan atau diburu oleh manusia. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Keberadaan dekomposer membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Dengan adanya dekomposer ini, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Berikut adalah contoh dari ekosistem di laut. Ada fitoplankton yang akan dimakan oleh zooplankton. Selanjutnya, zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Berikutnya, ikan-ikan kecil akan dimakan oleh burung pelikan. Pada ekosistem laut, fitoplankton berperan sebagai produsen di ekosistem laut. Karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis, maka organisme ini hidup di permukaan air laut. Organisme ini menjadi sumber makanan bagi banyak hewan di laut. Berikutnya ada pohon akasia yang akan dimakan oleh gajah. Rantai makanan tidak selalu memiliki urutan atau proses yang panjang. Ukuran gajah dewasa yang besar membuatnya tidak memiliki predator alami. Gajah makan beraneka macam tumbuhan. Di padang rumput Afrika, gajah suka makan rumput dan pohon akasia. Berikutnya, tanaman yang sudah busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai dekomposer. Pada cacing tanah, rantai makanan bisa terjadi sebagai berikut. Daun mati akan dimakan oleh cacing tanah. Selanjutnya, cacing tanah akan dimakan oleh burung. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua. Iya, sudah ya. Itu tentang rantai makanan. Wow. Ternyata rantai makanan bukan rantai ya. Bukan rantai yang kamu tadi sampaikan di awal. Rantai mobil, cara rehan rantai sepeda. Bukan ya. Rantai makanan berarti peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Nah, Pak Guru jelaskan lagi supaya kamu tidak bingung ya. Nah, ini rantai makanan. Baik. Nah, lanjut. Nah, apa yang dimaksud rantai makanan tadi? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup yang membentuk suatu rangkaian untuk bertahan hidup. Ada urutannya enggak? Ada, tidak boleh sembarangan ya. Jadi di alam itu sudah adanya namanya rantai makanan dan itu berlangsung terus-menerus ya. Tidak nanti berhenti di tengah-tengah, tidak ya. Tapi bisa nggak berhenti di tengah-tengah? Bisa. Nanti kalau memang terjadi sesuatu pasti berhenti di tengah dan itu pasti mengganggu ekosistem. Berikutnya. Nah, rantai makanan terdiri dari apa saja tadi? Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Pengurai nama lainnya adalah
Poser, betul. Produsen itu makhluk hidup yang dapat mengolah makanannya sendiri, menghasilkan makanan sendiri. Nah, ya. Kalau konsumen, makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga memanfaatkan makhluk hidup lain sebagai sumber makanan. Dia nggak bisa buat makanan sendiri, makanya dia memakan makhluk hidup lain. Terakhir ada dekomposer atau pengurai. Pengurai itu makhluk hidup yang berperan menguraikan makhluk hidup yang telah mati menjadi unsur-unsur penyusunnya. Jadi kalau makhluk hidup mati itu kita taunya ada kucing tiba-tiba mati menjadi bangkai. Ya enggak, kan tidak mungkin kucingnya bentuknya kucing terus selama bertahun-tahun. Nah, itu bisa menjadi bangkai akhirnya menjadi tanah. Itu karena ada pengurai. Nah, produsen. Ya, rantai makanan dimulai dengan produsen. Produsen umumnya terdiri dari tumbuhan hijau atau alga yang melakukan fotosintesis. Rumput berperan sebagai produsen dalam rantai makanan ini. Nah, ini gambar rantai makanan. Rumput ini sebagai produsen. Betul. Rumput dimakan oleh konsumen pertama, ya. Utama mengonsumsi produsen apa? Di sini siapa jadi konsumennya? Belalang. Konsumen utama rumput adalah di sini belalang. Nah, pemakan tumbuhan nama lainnya apa? Herbivora, betul. Nah, terus urutan lagi, ternyata belalang dimakan oleh katak. Iya. Nah, konsumen tingkat kedua mengonsumsi konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 itu tadi belalang ya. Konsumen tingkat 2-nya itu katak. Makanan dalam rantai makanan ini, konsumen tingkat 2 adalah katak. Nah, ini contoh rantai makanan ini ya, katak. Lanjut, katak itu pun masih ada yang makan. Betul, konsumen ketiga, tingkat 3, yaitu ular. Ya, konsumen tingkat 3 atau tersier. Ular berfungsi sebagai predator, sedang katak menjadi mangsanya. Katak dimakan oleh ular. Dan yang terakhir atau konsumen puncak. Apa ini? Burung elang. Iya, betul. Burung elang itu disebut predator puncak karena ia tidak dimangsa oleh hewan lain, sudah tidak bisa dimangsa lagi, ya. Burung elang itu paling kalau misalnya dia mati karena sakit atau mati karena bertarung, bukan mati karena dimangsa hewan lain, bukan, ya, seperti itu. Nah, dalam susunan itu juga ada pengurai atau dekomposer. Nah, ini yang menguraikan makhluk yang mati tadi menjadi unsur-unsur penyusunnya. Kalau kembali ke tanah berarti menjadi humus, pupuk. Nah, makanya orang sering bilang, nek di situ ada bekas, misalnya ada dulu di situ ada kucing mati, oh ya ditandur nang kono bae tandurane subur. Nah, itu sebenarnya apa maksudnya? Karena banyak humusnya, ya. Contoh pengurai siapa? Ada bakteri, cacing, tanah dan jamur. Betul. Coba kalau misalnya ternyata salah satu dari ini ada yang mati, kira-kira apa namanya? Ekosistemnya jadi seimbang atau malah berantakan? Berantakan, ya. Contoh gampangnya saja, di rumahmu ada tikus? Banyak? Coba, kalau tikus, kira-kira tikus dimakan oleh siapa? Ular ya, betul. Nah, kamu kalau lihat ular, apa petani lihat ular, takut apa enggak? Takut, mesti langsung diapa? Dibunuh. Ular langsung dibunuh, dikejar. Padahal ular itu adalah predator alaminya tikus. Itulah kenapa tikus bisa sampai rumah, karena apa? Karena nggak ada yang makan. Tikusnya senang, orang anak ular. Aku hidup bebas. Nah, karena dari itu, tikusnya itu bisa apa namanya? Berkembang biak sampai banyak dan masuk ke rumah-rumah. Ya. Lewat manapun tikus bisa. Lewat itu apa? Bolongan yang ada di kamar mandi. Bisa. Lewat atap rumah bisa, nah, terus lewat mana lagi? Bahkan merembet lewat jendela, lewat ventilasi kayak gini, tikus bisa. Mulane ayo, ya, kita harus sekarang berhati-hati. Mulane nek ada ular, jangan dibunuh, tapi digusah. Karena kan kalau di sawah paling ularnya ular apa sih? Ular air, kalau enggak ular tanah, tidak berbisa. Nah, itu. Tikus kesenangan naik ular dipateni nang petani.
Tikus itu hewan rakus loh ya. Sandal digigit, sabun dimakan, baju pada bolong-bolong digigit. Ya, enggak ada yang pernah bajunya digigit? Kan? Tikus itu apa saja suka. Makanya tikus itu termasuk hama yang sangat mengganggu. Karena apa? Nah, kembali lagi kalau nggak ada ular, tikus berkembang biak banyak, padinya petani yang kalah. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar itu. Apa sih yang sebenarnya terjadi kalau misalnya tidak ada salah satu hewan kok ada yang mati atau punah, itu gimana? Harus bagaimana? Nah, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya Pak Guru mau bagi ini. Ini Mbak, pegang satu. Nih. Nih. Ini. Ini aja. Nah, rumput. Yo. Yuk, yang sudah dapat gambar hewan-hewannya maju ke depan. Ayo, maju. Ya, ayo, ya, nggak apa-apa. Ayo, kita mau. Iya, boleh. Ya, kita mau bernyanyi lagu tentang rantai makanan. Ya, sudah siap? Yuk kita nyanyi bersama. Sudah siap? Nanti yang pegang itu diangkat terus muter ya. Gak usah malu, sama temennya sendiri kok, gak apa-apa. Di mana ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen buat makanan sendiri, tapi membutuhkan konsumen mencari makan setiap hari untuk menambah banyak-banyak energi. Ketika sudah mati, tak makan lagi, beraksi mengurai hewan mati. Ya, nanti yang disebutkan hewannya atau rumput atau apa, diangkat yang tinggi ya, sambil muter. Mana di mana rumput segar, rumput segar dimakan si belalang. Mana belalang kecil, belalang kecil dimakan katak lapar. Katak dimakan ular dimakan elang, elangnya mati diurai si bakteri. Lagi, katak dimakan ular dimakan elang, elangnya mati diurai si bakteri. Lanjut. Mana di mana jagung saya, jagung saya dimakan tikus nakal. Mana di mana tikus nakal, tikus nakal dimakan musang lapar. Musang dimakan elang, jamur menjaga ekosistem seimbang. Lagi, musang dimakan elang diurai jamur untuk menjaga ekosistem seimbang.
Tepuk tangan. Masih malu-malu. Ya, boleh kembali ke tempat duduk. Silakan. Ya, gambarnya dipegang dulu aja di bawah aja. Ya, masa kok nyanyi-nyanyi pada malu-malu sih? Ya. Ya, sekarang semuanya sudah dibagi kelompok? Sudah dibuat dengan kelompoknya masing-masing? Oke, sudah ya. Jadi, sudah dibagi dengan kelompoknya masing-masing, akan Pak Guru bagikan apa ini? LKPD. Iya. Jadi nanti kamu itu berdiskusi. Iya, tidak mengerjakan sendiri. Harus berdiskusi bersama teman. Kerjasama, gotong royong. Nah, itulah tujuannya kenapa Pak Guru buat kamu jadi kelompok. Ada yang 5 dan ada yang 4 karena ada yang tidak berangkat. Jadi nggak apa-apa ya. Nah, ini Pak Guru bagikan ya. Nanti kamu diskusi dengan kelompokmu. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama, kamu akan membuat rantai makanan. Wah, ekosistemnya beda-beda. Tiap kelompok ekosistemnya beda-beda ya. Ada yang sawah, hutan, sungai, sama laut. Wah, ya. Jadi tiap kelompok beda-beda. Kamu nggak bisa lihat sana, lihat sini. Diskusi dengan kelompokmu sendiri. Dibagi-bagi. Ada yang gunting, nanti ada yang ngelem, gitu ya. Terus apalagi? Nah, nanti kamu juga diminta untuk menyebutkan apa yang terjadi kalau salah satu hewannya itu tidak ada, ya punah, ya. Nanti kamu berdiskusi juga di situ. Jadi tidak sendiri, gitu ya. Nih, sini sawah, sini laut, sini hutan, sungai. Ya, ya itu ada paperclipnya. Silakan dilepas, boleh dilepas. Nah, silakan sudah mulai bisa dikerjakan. Ya, dibagi-bagi. Kalau ada yang bingung, boleh tanyakan Pak Guru. Kalau enggak nanti Pak Guru muter ke tempatmu. Ya, dalam. Iya, dilepas saja. Paperclipnya dilepas saja. Ya, itu ditaruh situ dulu. Ya, ya, silakan mulai dikerjakan. Ayo, Akbar, ayo. Ya, suruh pegang apa gitu. Lem-lem. Ya. Oh iya. Ya, bagi-bagi. Nah, betul. Oh iya, tulisan rantai makanannya yang atas ekosistemnya jangan hilang ya. Nanti itu ditempel di atasnya. Nah, oh iya, Pak Guru jelaskan lagi. Nah, untuk yang ini nanti setelah dikerjakan setelah rantai makanannya selesai, ya. Jadi rantai makanan dulu dikerjakan, baru yang ini, ya, gitu. Kenapa? Nggak kebagian gunting apa Zahra? Oh ngelem, ya nggak apa-apa, nanti dibagi. Udah? Yo. Yo, sambil persiapan semuanya, kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Yo, kelompok 1 maju. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Sini, di sini supaya gambarnya ditunjukkan. Gambarnya, ya. Yuk, salam dulu. Salam bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya, nanti dibaca. Yo, kami akan mempresentasikan
Hasil diskusi kelompok Si kelompok 1. Yo, ekosistem rantai makanan ekosistem mana Mas Juna? Coba dijelaskan ke temannya. Pertama apa? Pertama ada apa? produsen. Produsennya siapa? Padi. Terus? Padi dimakan belalang. Ya, teruskan, terus. Belalang konsumen dua kata. Ya, betul. Terus? Dimakan ular konsumen dua. Ya. Ya, lanjut terus. Ayo. Ya, nggak apa-apa. Ya, yuk terus. Dimakan konsumen Iya, dibaca aja. atau konsumen Konsumen puncak. Iya, siapa konsumen puncaknya? Elang. Terus? Betul. Ya, berikutnya Mbak Zara. Ya, apa saja yang kemungkinannya terjadi? Isi Bapak. Ya. Jika padi banyak yang mati, maka hewan lain banyak yang kelaparan dan mati. Ya. Jika ular mati, maka jumlah hewan jadi sedikit. Oke. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sudah bagus? Ya, menurut Pak Guru juga sudah bagus. Ya, terus juga penjelasan itu sudah jelas ya. Kalau apa yang terjadi yang kurang ada yang hilang, ekosistem terganggu. Yuk, beri tepuk salut. Jempol, salut. Yo, terima kasih kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Ayo, terbangkan ditindih supaya nggak terbang. Yo. Dinda duduk. Iya, aduh, tempatnya sempit. Duduk. Nggak apa-apa, iya. Ya, sini. 1. Nah, ya. Yo. Iya. Yo. Assalamualaikum. Ya. Kami akan mempresentasikan rantai makanan ekosistem laut. Yang pertama apa? Plankton, betul, sebagai produsen. Berikutnya, ya fitoplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil. Terus lanjut, coba lanjutkan sendiri. Ya. Terus? Pengurai. Ya, betul. Urutannya sudah bagus. Ya. Terus berikutnya LKPD yang kedua. Kemungkinan apa saja yang dapat terjadi jika salah satu komponen dalam ekosistem tersebut mati atau punah. 1. Jika jumlah ikan hiu menurun, maka jumlah berita mati bersama ikan kecil. 2. Jika ikan kecil tidak makan fitoplankton karena mati, maka akan kelaparan. 3. Jika fitoplankton kekurangan cahaya matahari akan mati. Betul. Fitoplankton, jika nanti fitoplanktonnya mati, berpengaruh ke semuanya. Ikan kecil nggak dapat makan, banyak yang mati. Ikan yang lebih besar nanti nggak dapat mangsa. Akhirnya ekosistemnya terganggu. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas? Oke, beri tepuk salut. Jempol, salut. Oke, terima kasih kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Ayo. Ayo bersama-sama. Ya, berlatih. Yo semuanya di sana. Yo. Salam dulu, yang lainnya dengarkan. Kebalik Mas, dibalik gambarnya biar temannya lihat ya. Yo, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dijelaskan Mas?
rantai makanan ekosistem laut. Yang pertama apa? Hutan, maaf Pak Guru salah. Yang pertama apa? Rumput sebagai produsen dimakan oleh kambing. Terus jelaskan. Kambing dimakan oleh serigala. Serigala dimakan oleh harimau. Terus mati diuraikan oleh pengurai. Ya, itu urutannya. Terus, yuk yang terjadi. Ya. Ya, betul. Jadi kalau serigalanya tambah, harimaunya tidak ada, kambingnya yang mati, habis. Ya, ekosistemnya jadi kacau. Yo, beri tepuk salut. Jempol, salut. Yo, kelompok berikutnya. Ya, yo, mulai yo. Ayo, depan sini, geser, biar kelihatan. Nah, di situ. Yo, salam dulu. Assalamualaikum, salam dulu. Yo, saya akan menjelaskan. Oke, yang pertama ada apa itu? Alga atau ya, alga dimakan oleh ikan. Terus bangau, begitu. Terus selanjutnya buaya terakhir, buaya oleh bakteri atau jamur. Buaya mati diulai bakteri oleh jamur. Yuk, Kayla, coba dijelaskan. Sebutkan kemungkinan apa saja yang dapat terjadi jika salah satu komponen rantai makanan dalam ekosistem tersebut mati atau punah. Ya, apa saja? Jika alga mati, maka ikan kecil akan melakukan mati. Jika buaya mati, maka burung bangau makin banyak. Jika burung bangau makin banyak, maka ikan-ikan akan harus makin burung. Iya, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Jadi sudah bagus ya, sudah bagus. Penjelasannya juga sudah. Terus kalau misalnya ikannya pada mati, bangunnya bagaimana? Terus buayanya bagaimana? Sudah semuanya kacau. Ya, beri tepuk salut. Jempol, salut. Ya, duduk. Ya, terima kasih. Ya, semuanya sudah bagus. Ya, semuanya sudah bagus. Gambarnya sudah jelas. Diskusinya sudah bagus. Rantai makannya juga sudah jelas. Ya, jadi itu rantai makanan. Kalau ada sesuatu yang tidak pas atau sesuatunya itu yang satu itu lebih banyak dari yang lain, pasti akan terganggu. Begitu ya? Oke, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Yes. Ya, karena sudah belajar, sekarang kita latihan. Tulis namamu di situ dan nomor absennya. Yo. Soalnya gampang. Oh iya, itu nanti terkumpulkan sama Pak Guru ya. Ini. Oh iya, hasil karya itunya. Oh, kurang satu. Untuk Pak Guru kira pas. Yuk, bisa mulai dikerjakan. Hasil karyanya dikumpulkan.
Ini nanti di staples jadi satu. Oh. Ya. Ininya mana? Nah, paperclipnya mana? Ada nggak? Oh, disaki sama Arga. Oh iya, bukan hilang betul. Apa? Ya. Ininya mana? Paperclipnya mana? Oh, udah. Ya, dikumpulkan. Dalam. Iya, nggak apa-apa. Iya, betul. Ya, jawabannya sudah. Setelah guru cek sudah bagus semua ya. Nah, ada beberapa 1-2 yang masih belum itu, tapi semuanya kebanyakan sudah itu. Ya, jadi apa yang kita pelajari hari ini? Rantai makanan. Ada apa saja di rantai makanan? Produsen, konsumen, pengurai. Betul. Jadi rantai makanan itu ada di alam dan berurutan, tidak mungkin terpisah. Iya. Jadi sudah paham semuanya apa itu rantai makanan? Produsen perannya apa sudah tahu ya? Membuat makanan sendiri. Terus konsumen itu memakan produsen atau hewan lain. Pengurai tugasnya apa? Menguraikan hewan yang sudah mati. Betul, wis pada pinter-pinter. Iya, gimana ada? Senang? Oke, supaya lebih senang, yuk. Beat up. Yang semangat. Beat 1. Beat 2. Beat 3. Beat 4. Beat 5. Beat 6. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Yeay. Sudah senang, sudah bahagia. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa bermanfaat dan kamu bisa ingat terus untuk pembelajaran berikutnya. Ya, tetap semangat untuk belajar. Ya, setelah ini istirahat. Bukunya dirapikan dulu, dimasukkan ke tas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tika dan juga Pak Uki. Selamat pagi, semuanya sehat hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Bu Tika kemarin sudah melaksanakan kegiatan coaching untuk pra dan juga observasinya bersama dengan Pak Uki ya. Ini gimana, lancar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hari ini Bu Tika akan melanjutkan untuk pelaksanaan coaching tahap berikutnya, yaitu untuk pasca observasi. Sudah siap Bu Tika? Insya Allah sudah siap. Baik, silahkan Bu Tika bisa memulai kegiatan coaching. Baik, terima kasih waktunya Bu Sofi. Gimana kabarnya Pak Uki? Alhamdulillah sehat ketika. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nah Pak Uki, kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-observasi
Kemudian dilanjutkan juga kita sudah melakukan observasi di dalam kelas nih ya Pak Uki. Nah, pada kesempatan ini saya akan diskusi dengan Pak Uki terkait pasca observasi pelaksanaan supervisi akademik. Nah, Pak Uki, bagaimana perasaan Pak Uki setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan perasaannya alhamdulillah merasa lega ya Bu, karena sudah berjalan dengan baik, observasi juga berjalan lancar, pembelajaran di kelas alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun memang masih ada beberapa kekurangan, tapi saya rasa itu menurut saya sudah hasil yang bagus yang nantinya mesti bisa ditingkatkan lagi. Baik, alhamdulillah saya juga melihat ya ketika proses pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik. Nah, bagaimana Pak Uki menilai penampilan Pak Uki, performa Pak Uki selama kegiatan pembelajaran kemarin ketika diobservasi? Ya, saat pembelajaran dan observasi ya Bu, kemarin saya merasa grogi di awal karena biasanya tidak ada orang lain ya di sini. Waktu itu diamati dan ada kepala sekolah langsung di situ, jadi awal-awal agak grogi, tapi alhamdulillah begitu berjalannya waktu kemudian sudah mulai pembelajaran, alhamdulillah sudah bisa tenang dan sudah bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Nah, grogi di awal, kemudian kalau skala 1 sampai 10 nih, kira-kira kesuksesannya Pak Uki dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu mencapai berapa? Kalau saya lihat antara 1 sampai 10 kemudian di angka 8. Oh, di angka 8 ya, luar biasa nih Pak Uki ya. Nah, mengapa Pak Uki bisa menyebutkan kalau performanya itu ketika kegiatan pembelajaran kemarin mencapai angka 8? Jadi saya menyebut angka 8 karena dari 3 ranah yang saya ajukan di awal itu Bu, yang keaktifan siswa, kemudian diskusi kelompok dan pengelolaan kelas, semuanya berjalan dengan baik, terutama bagian diskusi kelompok siswa itu siswa diskusi berjalan dengan baik, siswa semua aktif dan terlibat, terus juga sudah punya peran masing-masing dalam diskusi. Iya, luar biasa nih Pak Uki. Jadi memang Pak Uki menilai ketika pembelajaran kemarin mencapai nilai 8 karena memang kompetensi-kompetensi yang diharapkan di awal itu dapat tercapai ya. Memang ketika pembelajaran tersebut itu tercapai, itu tentang keaktifan siswa dalam diskusi kelompok dan juga setiap anggota juga memiliki peran masing-masing. Nah, baik. Sekarang saya boleh untuk menyampaikan penilaian dan pengamatan saya Pak Uki. Boleh. Saya Pak Uki. Yeah. Nah, menurut pengamatan saya ketika tadi berada di kelas, ketika observasi itu, jadi memang kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik, sukses ya Pak, karena memang tujuan-tujuan awal yang kompetensi-kompetensi yang akan dicapai oleh Pak Uki itu memang sudah terlihat ya, sudah muncul dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Uki kemarin. Area-area pengembangannya itu ada keaktifan siswa, begitu ya Pak Uki. Kemudian ada diskusi kelompok yang memiliki peran masing-masing seperti itu. Nah, kemudian dan hal tersebut itu memang sudah berdampak pada murid, terlihat ketika tadi Pak Uki melakukan ketika anak-anak melakukan diskusi kelompok, anak-anak sudah memiliki peran masing-masing, sudah aktif semua, tidak mengandalkan teman yang lain dan juga sudah aktif. Kemudian bahkan mereka melakukan presentasi ya Pak Uki, itu merupakan hal yang luar biasa juga. Nah, dengan kemarin yang dilakukan oleh Pak Uki sudah luar biasa dan anak-anak sudah berpusat pada murid juga seperti itu. Menurut Pak Uki, penilaian saya
terhadap Pak Uki itu bagaimana? Apakah ada yang kurang sesuai atau memang seperti itu ada? Ya, kalau menurut saya yang disampaikan Bu Tika itu semua sudah sesuai nih Bu, sudah sesuai dengan apa yang terjadi di kelas dan sesuai dengan memang area pengembangan yang ingin saya tuju. Ya, baik, oke. Nah, kemudian kendala apa sih yang dihadapi Pak Uki ketika tadi melaksanakan pembelajaran selama observasi kelas? Saya sedikit mengalami kendala itu di dalam pengelolaan kelas ya Bu, di awalnya itu. Jadi saat melakukan pembagian kelompok, begitu dibagi kelompoknya mereka memang antusias, anak terlihat antusias, tapi di awal-awal itu sempat tidak kurang tertata rapi ya. Jadi orang-orang mulai ada yang berbagi kelompoknya lari ke sana, lari ke sini, tapi walaupun di awal seperti itu, tapi akhirnya setelah terbentuk kelompok, akhirnya semuanya bisa dikondisikan dengan baik. Iya. Jadi kendalanya Pak Uki adalah terkait pengelolaan kelas ketika terutama ketika pembagian kelompok. Betul, ya, ya, awal-awal betul. karena mereka mungkin ada yang pindah-pindah seperti itu ya, menuju ke kelompoknya masing-masing. Nah, dari kendala tersebut, kira-kira rencana tindakan selanjutnya untuk mengatasi kendala tersebut itu seperti apa nih Pak Uki? Yang jelas nanti saya akan lebih belajar terkait bagaimana pengelolaan kelas yang baik ya Bu, itu supaya nanti dalam pembelajaran berikutnya jika nanti ada kelompok atau mungkin mengharuskan siswa berpasangan, itu saya bisa mencari tahu bagaimana cara langkah yang pas supaya waktu tidak terbuang percuma, terus siswa dapat dikondisikan dengan baik. Oh iya, baik. Memang jadi rencana yang akan Pak Uki lakukan adalah mencari referensi mencari referensi, belajar, masih banyak belajar terkait pengelolaan kelas agar efektif sehingga waktu tidak terbuang sia-sia dan kelasnya pun tetap kondusif seperti itu ya. Nah, kemudian kira-kira tentunya untuk melakukan itu memerlukan pihak-pihak lain ya. Nah, kira-kira Pak Uki siapa pihak yang akan terlibat dalam proses tersebut dan mungkin kapan akan rencana itu dilaksanakan? Untuk hal tersebut yang jelas saya tetap butuh bantuan dan kolaborasi dengan rekan guru gitu, terutama rekan guru yang satu paralel yang sama-sama kelas 5. Itu kan saya bisa meminta bantuan, meminta saran untuk mungkin pengelolaan kelas yang baik bagaimana, karena mesti sama-sama pernah mengalami. Terus juga saya nanti juga minta bantuan kepada kepala sekolah untuk mungkin dalam hal jika ada tugas atau apa saya bisa minta izin, atau mungkin jika saat pelatihan gitu kan bisa dengan kepala sekolah, dan saran juga masukan dari kepala sekolah. Oh iya, luar biasa sekali ya rencana yang akan dilakukan oleh Pak Uki. Semoga rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik, dan kemudian saya juga akan menunggu ya kabar baik dari Pak Uki. Semoga ketika diskusi selanjutnya nanti Pak Uki akan sudah menceritakan hal-hal baik, capaian-capaiannya Pak Uki seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhirnya, kira-kira selama kita mulai dari awal sampai akhir ya Pak Uki, kira-kira pelajaran atau hal-hal yang dapat dipetik dari kegiatan observasi supervisi akademik ini apa ya Pak Uki? Jadi yang bisa saya petik ya Bu, jadi melalui mulai dari pra-observasinya, pasca, kemudian pelaksanaannya, terus pasca, itu sangat membantu saya dalam pelaksanaan observasi, karena dengan adanya percakapan tersebut saya bisa menyiapkan apa saja yang harus saya siapkan dan area mana saja yang saya kembangkan, jadi saya bisa fokus dan tidak terlalu melebar ke hal-hal yang lain, dan
saya bisa fokus ke tujuan saya yang ingin saya kembangkan itu. Baik, jadi hal yang dapat dipetik dari kegiatan observasi ini, jadi Pak Uki lebih fokus ya ketika melakukan kegiatan pembelajaran, lebih fokus area-area pengembangan mana sih yang akan dikembangkan di dalam kelasnya Pak Uki, sehingga juga dapat dapat kita ukur tetap sampai dari tujuan tersebut. Baik Pak Uki, terima kasih sekali atas waktunya dari awal sampai akhir. Semoga kedepannya dapat lebih baik lagi ya untuk kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid juga. Siap. Baik, terima kasih Pak Uki. Sama-sama Bu.